ini adalah proses bangun hubungan lebih akrab. Misalnya dokternya bilang, oke, supaya kamu nggak kena lagi DB, cek saluran di rumah jangan sampai mampet, jaga imun tubuh kamu dengan minum teratur kapsul jambu. Saya udah pelajari dari sekian banyak merek, ini yang paling saya rekomendasi. Jadi proceeding ini adalah gimana supaya Anda bisa closing berkali-kali dari prospek yang sama. Nah, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya akan jelaskan 2 tahapan yang paling pentingnya, yaitu nomor 3 dan 4, presenting dan persuading. Ayo tuliskan sama-sama di chat, presenting dan persuading. Karena di kedua tahap ini banyak terjadi salah paham, salah langkah, sehingga akhirnya mereka nggak bisa closing. Contohnya apa? Contohnya, ini sering banget dilakukan orang ketika presentasi. Begitu ketemu prospek, langsung hajar, cerita, kehebatan produk, perusahaan, testimoni. Tahu nggak Bapak Ibu? Semua info yang disampaikan itu nggak ada artinya. Kalau prospek nggak bisa lihat, apakah ini solusi yang tepat buat mereka. Nah, supaya mereka bisa lihat, Anda harus bantu. Buka hati, buka pikiran mereka dulu. Caranya gimana? Dengan bertanya. Kalau 85% waktu Anda gunakan untuk tanya dan catat jawaban prospek, mereka lebih mudah closing. Karena apa? Mereka sudah utarain masalah sebenarnya. Dan Anda punya solusi yang bisa bantu mereka. Jadi ingat ya Bapak Ibu, presentasi itu 85% tanya jawab. Dan 15%-nya presentasi. Siapa di sini yang melakukannya kebalik? Presentasinya 85%, tanya jawabnya 15%. Ada nggak? Coba langsung tulis di chat. Nah, waktunya bertobat ya Bapak Ibu. Coba Anda bayangin. Kalau saat presentasi, Anda udah siapin pertanyaan-pertanyaan penting buat dia. Anda fokus dan terarah. Anda akan kelihatan profesional dan pegang kendali. Siapa di sini yang mau? Panduan cara bertanya yang tepat itu seperti apa? Tulis di chat, saya mau. Oke, ikutin saya ya sampai selesai. Nanti saya kasih tahu caranya. Dalam presentasi itu ada 3 komponen penting yang harus ada dalam presentasi Anda. Pastikan Anda catat ya Bapak Ibu. Komponen yang pertama adalah bangun kesamaan. Bangun kesamaan. Kesalahan yang paling sering dilakukan pada saat orang presentasi itu begitu ketemu prospek, ya misalnya kalau asuransi ya, langsung bilang, kamu tahu kan asuransi itu penting? Atau lebih parah lagi, butuh asuransi nggak? Nah, ditanya langsung seperti itu. Walaupun dalam hati prospek bilangnya iya, namun biasanya dia bilang enggak. Kenapa? Karena nggak bangun kesamaan. Jadi sebelum presentasi, bangun kesamaan dulu. Misalnya, prospeknya bilang, saya lagi bingung nih cari investasi masa depan. Nah, Anda nyamain dulu sama dia. Ya bro, dulu saya juga bingung waktu cari investasi masa depan.